Shalom semuanya. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah buaya, kerbau, dan si kancil. Silahkan didengarkan ya. Yang itu suasana hutan dalam keadaan baik. Matahari bersinar dengan terangnya. Suasana ini dimanfaatkan oleh buaya untuk berjemur. Tak lama kemudian terjadi angin topan. Ada beberapa pohon yang tumbang. Salah satu pohon besar menimpa buaya yang sedang berjemur. Buaya berjam-jam berteriak minta tolong, tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarkannya. Tolong! Tolong! Menjelang sore hari, lewatlah seekor kerbau. Tolong singkirkan pohon yang menimpa aku. Baiklah, aku akan menolongmu. Tak kerbau. Dengan susah payah, kerbau bisa menyingkirkan pohon besar tersebut. Buaya yang kelelahan karena habis tertimpa pohon meminta tolong kepada kerbau. Tolong gendong aku ke rumah di tengah sungai. Baiklah, aku akan menggendongmu. Taan dituruti. Kerbau pun menggendong buaya di atas punggung. Bahkan, kerbau menggendong buaya sambil berenang untuk kembali pulang ke sungai. Beberapa saat setelah masuk sungai, buaya merasa lapar dan meminta makan tangkuk kerbau. Tentu saja, kerbau tidak mau dimakan, tetapi buaya tetap memaksa. Biar adil, buaya memperbolehkan kerbau meminta pendapat sebanyak 3 kali. Pertama-tama, kerbau bertemu dengan kukusan. Kerbau berkeluh kesah tentang permintaan buaya yang akan memakan tengkuknya. Kerbau menceritakan kejadian dari awal hingga akhir. Kukusan bercerita, aku bertahun-tahun membantu untuk memasak nasi, tetapi setelah rusak, aku dibuang begitu saja. Maka kesimpulannya, sudah selayaknya buaya boleh minta makan tengkuk kerbau, karena buaya sudah lapar dan ia memang pemakan daging. Mendengar pernyataan kukusan, buaya semakin erat menggigit tengkuk kerbau. Aduh, sakit! Kedua, kerbau bertemu dengan tikar. Ia pun berkeluh kesah seperti dengan kukusan. Tikar pun bercerita, Aku dulu sering dipakai manusia untuk alas tidur dan kelengkapan lainnya. Tetapi setelah aku rusak, aku tidak dihargai sama sekali, malah dibuang ke tempat sampah. Maka kesimpulannya, buaya boleh memakan tengkuk kerbau, karena buaya memang pemangsa daging. Mendengar pernyataan tikar, buaya semakin erat menggigit tengkuk kerbau. Aduh, sakit banget nih! Ketiga, kerbau berjumpa dengan si kancil. Kerbau berkeluh kesah tentang permintaan buaya yang akan memakan tengkuk kerbau. Kerbau menceritakan peristiwanya dari awal hingga akhir. Mendengar cerita kerbau, si kancil berkata, Tunjukkan aku tempat awal kejadian. Buaya turun dari gendongan kerbau. Ia menempati posisi seperti awal mula kejadian. Kerbau pun menimpa buaya dengan pohon besar seperti awal mula kejadian. Setelah semua kembali seperti semula, si kancil dan kerbau pergi meninggalkan buaya sendirian. Tolong! Tolong! Buaya berteriak-teriak minta tolong, tapi kancil dan kerbau tidak mengubrisnya. Berkat akal cerdik si kancil, kerbau selamat dari nasib akan dimakan oleh buaya. Pesan moral, kisah ini menggambarkan orang yang tidak tahu balas budi. Sudah ditolong tidak berterima kasih, malah merepotkan yang menolong lagi. Aduh, jangan jadi orang yang seperti itu ya semuanya. Sekian cerita ini saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.